Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang calon pelatih baru Timnas Indonesia yang namanya John Herdman asal Inggris, berusia 50 tahun, yang akan segera dikontrak oleh PSSI. Tapi sebelum saya memberikan informasi yang saya dapat dari kawan saya yang merupakan seorang jurnalis di Inggris, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi teman-teman yang merayakan. Dan yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena hingga hari ini jumlah subscribers dari channel YouTube Triple B telah menembus 1.250.000. Sesuai dengan target yang saya tetapkan di pertengahan musim ini. Artinya memang teman-teman support channel ini dengan begitu baik sehingga memang saya melihat bahwa bukan saja jumlah subscribers yang bertambah, tapi juga jumlah cuplikan di sosial media begitu banyak dari channel ini. Dan saya harapkan support dari teman-teman akan konsisten agar channel ini bisa terus berkembang pesat. Dan target saya di pertengahan tahun depan jumlah subscribers bisa menembus 1.500.000. Dan yang ketiga, tentu saya berharap teman-teman yang memang merupakan pegiat sosial media bisa senantiasa memberikan narasi-narasi yang positif untuk mengedukasi para supporter dari sepak bola Indonesia agar kita ini satu visi untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia, baik itu di kompetisi lokal yaitu Liga 1 dan juga Liga 2 dan Liga 3 tentunya. Dan sudah pasti tim nasional Indonesia kita mulai dari level U17, U20, U23, dan juga senior. Kalau ada kritikan, itu adalah hal yang wajar, tapi ya kita juga perlu menjaga batas dalam memberikan kritikan, karena kita perlu memberikan kritikan sesuai dengan etika yang baik. Jadi kritikan itu bukan berarti hinaan, apalagi komentar-komentar yang rasis, tapi kritikan itu harus diberikan secara intelek, artinya dengan memberikan juga narasi tentang apa yang sebetulnya menjadi kekurangan dari sebuah tim dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengubah situasi dari tim tersebut. Jadi jangan sampai ketika kita menghujat atau menghina seseorang, apalagi berkomentar secara rasis, kemudian kita berpikir bahwa kita memberikan kritik. Enggak, itu salah. Itu salah dan itu tidak boleh dilakukan. Dan saya orang pertama yang selalu mengatakan bahwa saya membuat channel ini agar saya bisa memberikan edukasi kepada viewers. Ya, bahwasannya jika ada di antara teman-teman yang tidak mau mendengarnya, itu adalah hak dari kalian. Dan juga saya tidak memasang tarif bagi teman-teman untuk menonton konten dari channel YouTube Triple B, karena memang saya belum punya rencana untuk membuat membership, kecuali nanti jika ada persyaratan dari YouTube bahwa jika sebuah channel sudah melebihi sekian jumlah subscribers, maka perlu ada yang namanya membership. Oke, dan sekarang saya ingin membahas tentang John Herdman yang semakin hari semakin viral nih beritanya ya. Dan saya memang menghubungi salah satu kawan saya di Inggris yang merupakan jurnalis. Sebelumnya juga saya pernah bercerita kepada teman-teman di salah satu konten dari channel ini bahwa memang saya punya seorang kawan jurnalis yang sebelumnya juga saya ketemu pada tahun 2003, sudah lama loh. Dan dia merupakan kontributor 2 media besar di Inggris. Jadi dia adalah freelance, tapi dia tidak pernah tampil di TV. Jadi dia adalah seorang penulis juga, tapi dia juga adalah jurnalis detektif ya. Artinya dia bisa menginvestigasi gitu apa yang sebetulnya terjadi ketika ada pelatih dipecat dan juga ketika ada pelatih akan dikontrak, khususnya pelatih-pelatih asal Inggris, karena dia memang adalah orang Inggris dan dia juga adalah sosok yang sangat kritis. Bahkan jika teman-teman ingat, pernah lah di salah satu podcast itu saya mengatakan bahwa ketika PSSI mengontrak Kluivert, saya memang menghubungi dia juga dan menanyakan bagaimana ini Kluivert, dan pada saat itu dia mengatakan bahwa wah, ini kelihatannya ini pilihan yang tidak ideal karena memang Kluivert belum punya rekam jejak yang impresif dan juga belum tentu akan bisa mengatasi tekanan dari supporter Timnas Indonesia yang dia juga pada saat itu paham targetnya adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Kluivert bahkan tidak kembali ke Jakarta setelah round 4 di Arab Saudi dan langsung balik, walaupun kemudian saya mendapatkan informasi dari manajer Timnas U17 sebelumnya dan juga manajer Timnas U23 yaitu
Pak Zaki Iskandar bahwa Gerald Vandenberg ternyata kembali ke Jakarta. Tapi ya udah, itu sudah lewat dan saya harapkan kita semua bisa move on. Jadi kita perlu menatap ke depan dengan rasa optimisme dan seperti yang selalu saya katakan, saya berharap kali ini jangan ada drama lagi dari PSSI. Artinya jika pelatih baru ini sekarang diberikan waktu, kemudian dia membuat progres yang baik dan dia juga dicintai oleh supporter tim nasional Indonesia, ya jangan diganggu. Biarkan dia berjalan sesuai dengan progres yang tengah dia lakukan. Jadi saya mengatakan progres bukan proses. Karena pada saat Kluivert ditunjuk, saya masih ingat, pada saat itu kan untuk menjaga peluang dari timnas Indonesia kita lolos ke Piala Dunia. Artinya yang kita harapkan adalah hasil, ya kan? Tapi kalau sekarang nih kita mulai lagi dari nol, bukan dari minus, dari nol. Jadi kalau soal pembentukan tim, ya seharusnya nih tim sudah ada, apalagi yang mau dibentuk gitu. Pemain-pemainnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana dia mengenal karakter dari para pemain kita dan kemudian meracik strategi yang ideal agar timnas kita itu para pemainnya bisa memahami peran mereka di atas lapangan. Itu soal taktik itu gak gampang teman-teman. Jika para pemain kita gak paham apa sih peran dan tanggung jawab mereka di atas lapangan. Contoh center back, oke memang dia harus defend, tapi selain itu jika dia diberikan instruksi oleh pelatih harus build up, ya artinya dia harus punya visi untuk membagi bola. Kemudian jika pelatih pakai formasi 3 center back, berarti salah satu center back itu harus mengcover ruang yang terbuka ketika ada wingback maju, ya kira-kira seperti itulah. Memang saya bukan pelatih, bahkan saya tidak punya lisensi pelatih, tapi saya banyak ngobrol dengan pelatih-pelatih nasional dan juga beberapa pelatih di luar negeri yang memang bukan pelatih besar. So anyway, ini informasi yang saya dapat bahwa John Herdman tinggal menaikkan kontrak saja dengan PSSI, bahkan semua kesepakatan telah tercapai antara kedua belah pihak. Dan yang menariknya, John Herdman memilih Indonesia yang pertama karena memang nilai kontrak dari PSSI lebih baik daripada yang dia mendapatkan dari negara lain. Jadi ternyata ada 2 negara yang menawarkan dia kontrak, tetapi dia akhirnya memilih Indonesia. Kenapa dia memilih Indonesia? Pertama, dia melihat bahwa PSSI serius memberikan dia sebuah proyek jangka panjang, yaitu proyek utamanya atau target utamanya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2030, tapi juga perlu melakukan yang namanya regenerasi. Nah, regenerasi ini sebetulnya bukan dari U20 tetapi dari U23. Karena memang John Herdman ini sebelumnya juga pernah menjadi Dirtek dari Timnas Putra Kanada. Jadi pada saat dia ditunjuk sebagai pelatih dari Timnas Putra Kanada, saat itu dia juga diberikan tugas sebagai Dirtek, hanya di putranya saja, bukan di putri. Kan dia pada saat itu sudah melatih ya Timnas Putri Kanada. Jadi pada saat itu juga dia mampu melakukan yang namanya regenerasi, karena dia juga pada saat itu menangani Timnas Kanada U23. Nah, itu juga yang PSSI inginkan untuk dia lakukan. Ini informasi bukan dari PSSI, tapi dari kawan saya jurnalis ini. Jadi dia tertarik dengan proyek ini. Ini adalah sebuah tantangan bagi dia. Dan juga John Herdman ini adalah tipe pelatih yang proyek spesialis. Jadi proyek spesialis itu artinya dia bekerja untuk sebuah proyek agar bisa mencapai targetnya. Yang sebelumnya dia berhasil lakukan di Selandia Baru. Kemudian di Timnas Kanada Putri. Selandia Baru kan Timnas Putri Selandia Baru. Kemudian Timnas Putri Kanada. Pada saat itu lagi kacau balau, tapi bisa dirapikan. Timnas Putra Kanada yang pernah saya jelaskan kepada teman-teman itu, ruang gantinya tuh lagi terpecah belah. Ada pemain senior dan pemain-pemain muda yang tidak klop. Akhirnya dia jadikan satu. Karena katanya ada pemain yang ingin bermain dengan slow possession, ada pemain yang ingin bermain dengan direct passing, ada pemain yang ingin bermain dengan crossing. Ya seperti itu, jadi gak gampang loh jadi pelatih. Jadi kawan saya ini cerita sekitar kira-kira 30 menit karena saya sambil ucapkan dia selamat Natal. Dia juga merayakan Natal. Jadi intinya yang dia cerita bahwa memang John Herdman ini memilih melatih Indonesia karena ada sebuah tantangan untuk membawa timnas lolos ke Piala Dunia, dan dia diberikan master kontrak 4 tahun yang dibagi dalam beberapa klausul. Yang pertama, klausulnya adalah dia wajib menetap lebih lama di Indonesia. Yang kedua, dia wajib memilih asisten lokal dengan berkomunikasi dengan PSSI. Yang ketiga, dia wajib memonitor pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Dan juga dia perlu melatih timnas Indonesia U23 dalam upaya juga melakukan regenerasi untuk bisa mempromosikan pemain-pemain dari U23 ke timnas senior. Karena 2 tahun itu, kan ini kan 4 tahun nih dia dikasih kontrak, tapi kan nih, saya lagi masuk nih ke durasinya. Jadi, master kontrak itu 4 tahun tapi dibagi 2. Jadi 2 tahun dulu. Nah, 2 tahun ini sudah fix dia diberikan kontrak, tapi nanti setelah 2 tahun akan dievaluasi progres dan juga
cara dia melakukan regenerasi, dan juga cara timnas bermain. Nah, jika ini memang sinkron semuanya, baru akan diperpanjang 2 tahun lagi. Karena memang proyek utamanya ini adalah untuk membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2030. Bukan berarti mengesampingkan Piala AFF atau juga tentunya Piala Asia, enggak, tetap. Itu juga tetap akan dijaga. Tapi utamanya ini untuk bawa ke Piala Dunia tahun 2030. Yang seharusnya dengan tim yang sekarang kita punya yang lebih matang, itu bukan hal yang mustahil. Tapi pelatih ini kan butuh waktu. Jadi jangan salah paham ketika saya mengatakan waktu bukan artinya proses. Tapi waktu, karena dia datang ke negara yang sangat berbeda dibandingkan Kanada dan Selandia Baru, walaupun Selandia Baru dekat dengan kita, tapi kan beda ya. Dan kedua, dia perlu juga mempelajari peta kekuatan nih di Asia. Walaupun kalau saya melihat catatan dia ketika melatih Kanada, wah tim-tim Asia sih dibabat semua itu sama dia. Nggak ada cerita lah. Jadi memang ini pelatih yang mengutamakan bagaimana para pemain itu bisa bermain sesuai dengan filosofinya. Apa filosofinya? Nah, banyak kan di sosial media yang sekarang bernarasi, wah, ini main juga dengan 3 center back. Kemungkinan pragmatis. Gak ada pragmatis dalam permainan John Herdman. Jadi 3 center back itu tidak selalu bermain bertahan. Karena 3 center back itu bisa juga bermain middle block, apalagi high pressing bisa saja itu dimainkan. Seperti timnas Belanda, main 3 center back tapi kan gak tunggu di belakang. Mainnya blockingnya itu di tengah. Cuma dia mengutamakan bagaimana para pemain bisa melakukan pertukaran passing secara cepat dan melakukan pergerakan tanpa bola yang efektif. Jadi yang dipentingkan pergerakan tanpa bola ini. Bukan bergerak dengan bola. Nah, ini sesuatu yang tentu kita inginkan. Jadi dengan konsep permainan yang sedikit berbeda, tentu dia harapkan para pemain kita bisa adjust, bisa beradaptasi. Nih, lagi kena radang tenggorokan ya. Saya gak baik-baik nih udah 2 minggu. Jadi bagaimana para pemain kita tuh bisa beradaptasi dengan konsep dia. Maka itu saya berkali-kali katakan, give him time. Jadi dia berhasil atau enggak itu tergantung kepada kita juga sebagai supporter. Jangan dikit-dikit kita teriak. Karena sebelumnya juga Luis Mia ada kalah di friendly tuh lawan Myanmar. Banyak yang teriak out, out, out. Terus STI juga pernah kalah di friendly, gagal di AFF, itu hari sudah masuk ke final, gagal juga di AFF sebelumnya, out, out, out. Padahal kan nggak perlu hal-hal seperti itu. Saya yakin itu bukan supporter sepak bola, tapi yang hanya mencari sensasi saja. Jadi kita harus paham, kalau kita mau timnas kita maju, kasih nih pelatih waktu. Dan kabarnya juga dia akan komit dengan PSSI untuk menyelesaikan durasi kontraknya. Ya tapi kan 2 tahun dulu ini dijalankan. Terus kapan kira-kira John Herdman akan tiba di Jakarta? Nah kalau dari informasi kawan saya sama sekali tidak punya koneksi di PSSI, jadi saya tidak bertanya kepada siapapun orang dalam di PSSI. Sebelumnya saya pernah bertanya ke jurnalis di Tanah Air, jurnalis senior, sebelumnya dia kasih informasi yang saya cerita juga, tapi kali ini saya nanya, katanya sangat tertutup federasi. Nah, tapi kawan saya kasih tahu bahwa dia sekarang sedang berlibur dengan keluarganya, John Herdman, dan setelah tahun baru, beberapa hari setelah tahun baru, dia akan ke Jakarta, dan antara tanggal 5 sampai 7 Januari akan diperkenalkan kepada media dan tentunya penanda tanganan kontrak. Jadi sekarang ketika John Herdman sudah dipilih, ya ini adalah waktunya kita memberikan support kepada pelatih baru ini. Memang dia sukses sebelumnya di Selandia Baru dan juga Kanada dan juga di klub Toronto FC kalau nggak salah, tapi itu bukan jaminan dia akan sukses di sini, kecuali kita bisa memahami bahwa dia adalah pelatih yang punya karakter. Dan satu lagi, ini pelatih yang ngeyel juga. Ngeyel seperti apa? Dia biasa cywar juga nih sebelum pertandingan. Nah ini menarik juga nanti bagi kita. Ada bumbu-bumbu juga kan. Dia sering cywar juga, mirip-mirip Jose Mourinho lah. Nah ini menarik juga nanti kalau dia datang ke sini kan. Apalagi pada saat nanti kalau kita ketemu Vietnam atau Thailand, kita perlu pelatih-pelatih seperti ini. Tapi dia fokus bagaimana pemain bisa berkembang. Dan pemain yang tidak bisa berkembang, ini yang saya dengar out. Gak ada cerita. Dan saya harapkan PSSI akan menuruti apa yang dia inginkan. Jangan sampai nanti ada intervensi, baik itu seleksi bagi para pemain keturunan dan juga para pemain lokal. Karena jangan sampai karena memang para pemain keturunan ini sudah menjadi warga negara Indonesia tapi tidak pernah mendapatkan kesempatan sebelumnya, dan bahkan ketika bermain itu tidak bisa perform, tetap harus menjadi bagian dari skuad. Nah itu harus kita perhatikan. Seperti yang teman-teman tahu bahwa saya tidak anti pemain keturunan, kalau bisa semua pemain keturunan. Tapi kalau mereka tidak perform, ya nggak efisien juga mereka menjadi bagian dari skuad. Karena itulah sepak bola. Sepak bola itu tidak pilih kasih, tapi sepak bola itu adalah pilih pemain untuk menjalankan konsep. Nah, itu yang harus kita pahami. Anyway, sekarang adalah suasana libur juga, jadi ini perlu saya berikan update, karena ini update yang baru saya dapat semalam. Seharusnya saya membuat konten ini sedikit lebih pagi, tapi tadi saya ada keluar ada kerjaan. Jadi bagi teman-teman yang menanyakan kapan John Herdman akan tiba, segera
beberapa hari setelah tahun baru, mungkin tanggal 3 dia sudah tiba, dan antara tanggal 5 atau 7 dia akan diperkenalkan, atau mungkin tanggal 2 jika dia datang lebih cepat, tapi kayaknya dia akan datang setelah tanggal 1. Oke, kita tunggu saja penunjukan pelatih ini secara resmi dan penandatanganan kontrak di Jakarta. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang John Herdman, nah saya akan memberikan link di deskripsi di bawah konten ini. Kalian klik di link itu dan kalian akan mencari informasi secara full tentang John Herdman. Here we go, John Herdman segera melatih timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.